Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate salah satu good news terbaru mengenai koin cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita pergi ke market atau ke pasarnya ya. Nah, untuk sekarang Bitcoin ternyata sudah melampaui di harga $24.000. Wow, ini amazing banget ya. Dan gua rasa ketika memang dia sudah menembus di harga 24.000, ini kemungkinan untuk harga 25.000 itu sangat mungkin ya. Ini menurut asumsi gua. Dan di sini disusul juga oleh beberapa altcoin lainnya yang cenderung naik. Wih, udah ijo-ijo nih ya, udah mantep banget nih untuk koin crypto. Oke, tetapi sekarang yang bakalan gua bahas adalah koin Ripple atau XRP. Nah, untuk XRP kita cek dulu dari segi chartnya seperti apa. Nah, untuk chart XRP ini udah, wih, ini udah mantap banget lah ya. Pokoknya ini udah gelombangnya gelombang keren nih, udah naik juga gitu. Kira-kira ada good news apa sih dengan koin XRP? Di mana baru-baru kemarin XRP ini telah menang ya melawan SEC gitu. Tetapi setelah dari kemenangan itu ternyata di sini ada salah satu anggota Kongres Amerika Serikat yang ngevote ya. Bisa dibilang ngevote lah. Jadi anggota Kongres ini menyatakan di dalam sebuah wawancara bahwa semua bursa itu harus menutup untuk perdagangan koin XRP atau Ripple. Jadi menurut dia itu XRP atau Ripple ini tidak mempunyai keamanan katanya, tingkat keamanannya itu nggak ada katanya seperti itu ya. Dan bahkan bukan hanya dari koin XRP aja yang dia sebutkan seperti itu. Melainkan intinya dia itu, lebih nge-food ke semua koin-koin cryptocurrency atau ke industri kripto lah, kurang lebihnya seperti itu. Bahkan di sini, salah satu anggota Kongres Amerika Serikat itu mengatakan lebih baik membeli tiket lotre ketimbang membeli koin-koin cryptocurrency. Ini kocak banget gitu ya, aset kripto dibandingkan dengan tiket lotre. Wah, ini seperti apa sih gitu logikanya? Ini nggak nyambung banget sih menurut gua. It's okay lah kalau misalkan dia membandingkan, dari segi perjudiannya gitu ya, tetapi kan ini aset kripto bukan perjudian gitu ya, ini tuh investasi. Kenapa gitu harus dibandingkan dengan tiket lotre, ini nggak nyambung banget lah. Kecuali kasino itu, oke-oke aja gitu ya dibandingkan sama dia dengan tiket lotre, tetapi ini koin cryptocurrency gitu, dibandingkan dengan tiket lotre. Wah, ini jauh banget gitu ya perbandingannya. Oke, jadi nggak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh You Today, anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan XRP adalah keamanan. Nah, jadi maksudnya itu yang dimaksud oleh anggota Kongres Amerika Serikat ini bahwa XRP itu tidak memiliki tingkat keamanan yang cukup. Ya, kurang lebih seperti itu. Selama sidang Kongres baru-baru ini tentang pengawasan divisi penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Brad Sherman, DCA menyatakan bahwa XRP salah satu cryptocurrency teratas berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasar adalah keamanan. Dia juga bertanya kepada Direktur Divisi Gubrit Grewal mengapa agensi tersebut tidak menutup platform perdagangan yang menawarkan sekuritas ilegal seperti XRP. Sherman menyarankan agar platform perdagangan ini beroperasi seperti bursa efek ilegal. Wow, ini gokil banget ya. Nah, jadi di sini selama persidangan Kongres itu tetap berlangsung, di mana di sini dia membicarakan tentang pengawasan Divisi Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, yaitu Brad Sherman ya namanya. Dan dia pun telah menyatakan bahwa XRP itu adalah salah satu cryptocurrency yang mempunyai atas dasar market cap yang tinggi. Tapi di sini adalah keamanan nih maksud dia. Bahkan dia juga telah bertanya kepada Direktur Divisi Gubrik Griwal mengapa agensi tersebut tidak menutup semua platform perdagangan gitu yang telah menawarkan sekuritas ilegal seperti XRP. Wow, XRP dibilang ilegal guys. Bahkan di sini Sherman pun pernah menyarankan nih agar semua platform perdagangan itu bisa dibilang seperti beroperasi bursa efek ilegal. Gila nggak? Jadi secara tidak langsung exchange-exchange yang telah memperdagangkan koin XRP itu dibilang ilegal, bursa efek ilegal. Ini gila banget gitu ya, ini nggak tanggung loh gitu bicaranya ya. Ini berani banget gitu ya untuk Bapak Sherman ini.
SEC membawa Ripple ke pengadilan pada Desember 2020 menuduh bahwa XRP adalah keamanan yang tidak terdaftar dalam gugatan tingkat tinggi. Kasus ini akan diselesaikan tahun depan, yang berarti bahwa pengadilan belum menentukan status regulasi token. Dan di sini ternyata SEC itu membawa Ripple ke pengadilan itu pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu ya, 2 tahun yang lalu nih. Dan di sini ada tuduhan bahwa XRP adalah keamanan yang tidak terdaftar di dalam gugatan tingkat tinggi. Dan untuk kasus ini harus diselesaikan tahun depan. Dan di sini berarti bahwa pengadilan belum menentukan status dari regulasi token Ripple ini atau XRP. Wow, ini jadi udah 2 tahun yang lalu gitu ya, koin Ripple telah dibawa ke pengadilan oleh SEC. Walaupun memang bukan dari 2 tahun yang lalu, sebenarnya ini udah lama banget gitu ya. Dari pertama kali koin XRP ini diluncurkan pada tahun 2013, ya mungkin dari tahun 2015 pun ini sudah terus-terusan gesekan gitu ya antara XRP dan juga SEC atau Securities Exchange of Commission ya, intinya seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang nih baru ketemu gitu ya titik tentunya untuk SEC dan juga XRP. Bahwasanya XRP itu telah menang kemarin di pengadilan. Stuart Alderoty, penasihat umum Ripple, menolak komentar Sherman baru-baru ini yang mengklaim bahwa pengajuan kasus saja tidak benar-benar menentukan apakah token itu benar-benar keamanan atau tidak. Ini adalah efek merusak dari regulasi SEC dengan pendekatan penegakan merugikan orang, pasar, dan inovasi Amerika dengan tuduhan yang tidak terbukti menyamar sebagai peraturan komentarnya. Nah, tetapi di sini ada salah satu jawaban dari penasihat umum Ripple yang bernama Stuart Alderoty. Dia telah menolak atas komentar Sherman atau pernyataan Sherman yang telah dinyatakan bahwa XRP itu tidak mempunyai regulasi ataupun tingkat keamanan yang cukup ya. Jadi di sini ditolak atau dibantah oleh Stuart Alderoty. Jadi Stuart Alderoty itu mengklaim bahwa pengajuan kasus saja itu tidak benar-benar menentukan apakah token itu benar-benar keamanan atau tidak. Ya kurang lebih seperti itu. Artinya dari Stuart Alderoty itu dia meminta by data. Ketika memang Sherman mempunyai data-data yang kuat, yaitu boleh saja gitu ya menyatakan seperti itu. Tetapi kalau tidak ada data yang kuat, tidak ada data yang valid, itu tidak bisa hanya sekedar ucapan. Ya, bahkan di sini bisa berefek merusak dari regulasi SEC dengan adanya pendekatan penegakan merugikan orang, pasar dan juga inovasi di Amerika Serikat dengan tuduhan yang tidak terbukti menyamar sebagai peraturan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Bantahan dari Bapak Stuart Alderoty, salah satu penasihat umum token Ripple atau XRP. Setelah gugatan itu, semua bursa utama Amerika Serikat termasuk Coinbase telah pindah untuk menghentikan perdagangan XRP agar tetap mematuhi peraturan. Sherman dikenal sangat kritis terhadap cryptocurrency. Kembali pada tahun 2018, ia menyerukan larangan total terhadap cryptocurrency. Nah, jadi di sini setelah gugatan itu ya, apa yang dinyatakan oleh Sherman, semua bursa utama di Amerika Serikat termasuk Coinbase nih yang baru-baru kemarin telah memecat atau mem-PHK karyawan-karyawannya. Jadi dia telah pindah untuk menghentikan perdagangan XRP agar tetap mematuhi peraturan. Jadi di sini Coinbase mau tidak mau gitu ya untuk menghentikan perdagangan atau pertradingan koin XRP karena dia ingin mematuhi peraturan yang ada gitu ya yang memang sudah ditetapkan di negara Amerika Serikat. Dan di sini Sherman dikenal juga sangat kritis. Jadi Sherman itu memang sudah dikenal ya dengan orang yang sangat kritis sekali gitu terhadap cryptocurrency. Dan dia pun pernah kembali lagi pada tahun 2018. Ia menyerukan larangan total terhadap cryptocurrency. Wow, ini gila banget nih dari Bapak Sherman ya. Juni lalu dia menyerukan untuk menutup industri, menambahkan bahwa dia lebih suka membiarkan orang membeli tiket lotre. Pada bulan Desember dia mengkritik CEO Coinbase, Brian Armstrong, karena tidak hadir di dalam sidang kongres terkait kripto. Nah, jadi di sini pada bulan Juni yang lalu dia telah menyerukan kembali tuh untuk menutup industri kripto. Bahkan di sini dia telah membandingkan antara cryptocurrency dan juga tiket lotre yang gue bilang di awal ya. Jadi Bapak Sherman ini secara tidak langsung dia telah mendukung tiket lotre gitu ketimbang dengan industri cryptocurrency. Gila bayangin aja ya sama kalian gitu. Industri ataupun investasi aset kripto gitu ya, dibandingkan dengan tiket lotre. Tiket lotre itu kalau di Indonesia ya kita cuman gambar aja gitu ya, kita pasang lotre, ada angka di dalam bisa ditukar gitu kalau kita beruntung. Kalau nggak beruntung dapat permen 2 ya kurang lebih seperti itu. Ini aset kripto dibandingkan dengan hal-hal seperti itu, ya ini di luar logika banget gitu ya.
salah satu anggota Kongres, dia membandingkan seperti itu. Wow, ini udah di luar logika gua lah, di luar nalar gua gitu. Bahkan di sini pada bulan Desembernya tuh, dia lanjut mengkritik CEO Coinbase yang bernama Brian Armstrong karena hanya kesalahan sedikit dari Brian Armstrong tidak hadir di dalam sidang kongres terkait cryptocurrency. Jadi beralih-alih seperti itu ya, karena tidak hadir di dalam sebuah persidangan itu, dia langsung mengkritik tuh kepada CEO Coinbase gitu ya, mengkritik langsung lah. Entah kritikannya seperti apa, pedas atau tidaknya, tapi ketika gue gambarkan secara kepemikiran gue gitu, gue rasa itu bakalan pedas banget tuh. Salah satu kritikan dari Bapak Sherman. Karena di dalam sebuah artikel ini pun dia mengkritik koin XRP itu pedas banget gitu ya. Bahkan cryptocurrency aja dibandingin dengan lotre. Apalagi dia mengkritik salah satu CEO gitu yang udah jelas-jelas ada orangnya gitu ya. Ini pasti pedas banget. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai koin XRP dan juga Bapak Sherman. Jadi, di sini itu adalah tokoh utamanya Bapak Sherman ya, salah satu anggota Kongres di Amerika Serikat secara tidak langsung. Yang pertama, dia telah menggugat, token XRP dari segi tingkat keamanannya. Yang kedua, dia membandingkan industri cryptocurrency dengan tiket lotre. Poin yang ketiga, Bapak Sherman ini langsung mengkritik CEO Coinbase yang bernama Brian Armstrong karena dia tidak menghadiri di dalam sidang kongres terkait kripto gitu ya. Ini triple kill nih untuk Bapak Sherman yang langsung meng-blow up tiga-tiganya sekaligus. Wow, ini luar biasa. Kira-kira menurut kalian bagaimana nih tanggapan mengenai Bapak Sherman ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.